agar ibadahnya juga dapat, aktivitas hari itu juga dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nester, welcome to Penjuan podcast kesayangan kalian. Di episode kali ini, saya Nisa bersama dengan Pak Teguh Waskito akan membahas tentang bagaimana sih cara menjaga kebugaran jasmani saat berpuasa. Sebelumnya kita kenalan dulu sama beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar Bapak? Biasa. Nah teman-teman, Pak Teguh ini salah satu guru di SMK Negeri 1 Kersana yang mengampu mapel PJOK. Nah Pak, sesuai pada episode kali ini, emang perlu Pak kita menjaga kebugaran jasmani kita saat berpuasa? Oh, sangat perlu, dan ini sebagian dari ikhtiar karena dalam berpuasa kita itu kan diperintahkan oleh Allah SWT, dalam Al-Quran juga ada, dan tentu sebagai ikhtiar kita sebagai seorang hamba ya kita harus menjaganya agar ibadahnya juga dapat, aktivitas hari itu juga dapat, seperti itu. Kalau untuk cara menjaganya, apa aja sih Pak yang bisa kita lakuin? Bisa dengan yang pertama tuh pola makan sahurnya ya. Jadi kadang orang itu ketika bangun tidur kan suruh makan malam, tapi ada beberapa tips yang sudah bisa kita praktekkan. Alhamdulillah saya praktekkan dari kecil, bahwa ketika makan sahur agar apa yang kita makan itu menjadi enak, itu bangunnya 2 jam atau 1 jam setengah sebelum makan sahur, berarti kurang lebih jam 3, setengah 3, agar nanti tubuh kita itu siap mau makan itu enak. Itu salah satunya itu dengan cara makan sahurnya yang bangunnya lebih kasih, jam 3, setengah 3-an lah. Menurut Pak Teguh, alangkah baiknya berbuka puasa langsung dengan makanan berat atau hanya sekedar membatalkan puasa? Kalau menurut saya kembali lagi, karena setahu saya dan saya pengen sekali ya besok di akhirat itu bersama Rasulullah, makanya saya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sebagaimana beliau menyampaikan, ketika berbuka itu kita disunahkan, dianjurkan agar kita berdoa, menaruh putih, dan makan makanan yang manis-manis dulu. Kalau zaman Rasulullah itu ada korma ya, kalau zaman kita ya korma juga ada, atau kolak atau tajil ya. Jadi jangan langsung makan makanan yang berat, karena seharian tubuh kita vakum ya, tidak melakukan metabolisme, tiba-tiba dibebani dengan makanan yang berat, otomatis ibarat mesin itu didajak atau sekaligus suruh giling yang berat-berat, otomatis mesinnya atau metabolisme kita akan berpengaruh, jadi kurang baik untuk kesehatan. Makanya Rasulullah menyunahkan agar makan yang ringan dulu, seperti itu. Nah, untuk kurmanya itu lebih baik berapa biji sih Pak? Kalau kembali lagi ke contoh bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau umat Islam sudah paham bahwa yang dicontoh Rasul itu makan makanan kurma di ganjil ya, jumlahnya ganjil. Kalaupun tajil ya kita nggak bisa ganjil, tapi lebih baik jangan terlalu kenyang, karena nanti kita ada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat taraweh, sholat tentunya kalau kita kekenyangan nanti bisa muntah nanti ketika ibadah. Nggak nyaman juga ya Pak ya? Nggak nyaman gitu. Nah Pak, menurut Bapak ada nggak sih kaitannya kebugaran tubuh dengan berpuasa? Nah, tentunya ini ada hubungannya, karena ketika berpuasa itu diatur ya, karena metabolisme tubuh kita itu ada jeda, ada waktunya. Setahu Pak Guru bahwa lambung kita, lambung usus itu bekerja itu 6
6 jam sekali. 6 jam sekali itu bekerja untuk mengolah makanan. Tetapi karena ini syariat Islam tentu sudah benar ya. Dan karena ini perintah dari Allah SWT tentu ada hikmahnya. Walaupun ya makannya diganti ya sebelum sholat subuh dan makan yang kedua ya atau berbukanya di setelah adzan maghrib ini sangat membantu kesehatan kita karena diatur ya di dalam hal ini selain ibadah juga metabolisme kita diatur dengan sedemikian rupa dengan menjaga tingkah laku kita, ucapan kita, tujuan kita agar dalam ibadah puasa ini akan berjalan lancar. Tentunya aktivitas sehari pun yang berat-berat kita hindari atau kita kurangi, kita alihkan. Mungkin itu ya agar badan kita tetap bugar ya kita tetap melaksanakan apa yang kita yakini dalam kehidupan sehari. Kalau menurut Bapak kan kita juga pasti kayak kebiasaannya ada olahraga. Nah menurut Bapak itu lebih baik olahraganya apa itu Pak? Dalam tubuh manusia itu perlu adanya dibantu. Contoh kalau kita lihat hewan itu kalau habis makan itu makan kecil ya, burung lah. Kita kalau lihat burung itu setelah makan itu makan kecil itu untuk membantu pencernaan. Lah masa kita manusia dengan hewan itu kalah. Kita kalau kembali lagi ke sunnah Rasul setelah makan kita itu berjalan 40 langkah. Dan juga dalam berpuasa juga kita diperintahkan agar membantu metabolisme makanan ya. Kita olahraga ringan lah. Satu harinya 30 menit ya. Bisa kita jogging atau stretching. Jadi tidak melulu tidur terus ya atau bermalas-malasan karena puasa ini kan ibadah dan tentu aktivitas sehari-hari pun kita harus berjalan apalagi untuk menjaga kebugaran ya tetap kita ibadah. Olahraga yang tentunya jangan terlalu berat ya, stretching ya, penguluran ya, anggota badan dari atas ke bawah itu kurang lebihnya 30 menit ya atau jogging lah 30 menit. Mungkin itu yang bisa menambah kebugaran kita. Kalau untuk waktu yang tepat untuk berolahraga itu kira-kira kapan ya Pak? Ya setelah sholat subuh ya, setelah subuh ataupun sore ya, sore hari. Kalaupun sore biasanya kalau di Indonesia kita ya tadarus ya lebih baik ya pagi lah, pagi setelah sholat subuh. Kalaupun kita bekerja ya sebelum mandi ya, sebelum mandi kita stretching 30 menit juga bisa ya, penguluran ataupun sorenya mau mandi ya. Mau mandi, mau sholat asar pun juga bisa kita stretching 30 menit. Itu waktu-waktu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi selama bulan Ramadan jangan sampai kita lupa untuk menjaga kebugaran kita. Kalau misalkan kita habis olahraga, terus kita lupa kalau ini berpuasa, nah kita minum itu gimana Pak? Sepanjang kita lupa ya, berarti kalau kita lupa ya itu dimaafkan. Tapi sepanjang kita ingat ya kita buang ya. Kalau kita minum ya atau makan kita, oh ya saya puasa, astagfirullahaladzim, kita istighfar dan kita buang. Kalau ingatnya sudah di mulut, kalau ingatnya sudah di perut ya masa kita muntahkan. Itu menurut para ulama seperti itu. Kalau sudah terlanjur ya di perut ya nggak mungkin kita keluarkan. Tapi kalau masih di mulut ya kita wajib mengeluarkan. Kalau di mulut, kalau kita ingat, kalaupun tidak ingat ya itu rezeki. Tapi yang namanya lupa ya, insya Allah dimaafkan sama Allah. Itu sepengetahuan Pak. Kalau orangnya itu lupa, tapi dianya malah tetap lanjutin itu makanannya gimana Pak? Apa batal ya? Ya kalau sepanjang lupa, masa lupa biasanya kalau itu ada yang mengingatkan. Biasanya Allah pasti menunjukkan ya, yang terbaik. Biasanya lupa ya biasanya nggak lama ya. Biasanya sekian detik itu lupa yang sudah kita alami biasanya. Kalau melupakan ya lama ya itu ada tanda bahwa kita itu kurang mengingat Allah, kurang zikrullah. Kalau kita lupanya sering ya kebanyakan itu menurut saya ya, itu kurang zikrullah. Berarti kita ditambah pendekatan kita dengan Allah SWT. Gorengan itu sebenarnya sangat merusak kesehatan juga ya Pak ya kalau berpuasa ya? Ya apalagi
jangan berlebihan ya, karena gorengan atau yang minyak-minyak itu kan kadang kita kalau kita beli gorengan ya atau di luar itu kan minyaknya ya biasanya minyak yang ulang ya, daur ulang, bukan minyak langsung. Itu secara ilmiah itu susah ya. Sifat air, sifat minyak itu kan susah ya, susah bercampur dengan darah kita ya. Kalau kita kebanyakan makan gorengan atau minyak-minyak yang apalagi minyaknya itu minyak ulang ya, jelantah ya, kita masuk ke dalam tubuh kita dan bercampur dengan darah kita, tidak mau nyatu, dan itu nanti susah ya, susah dicerna oleh tubuh kita, darah kita, dan menimbulkan penyumbatan. Nanti bisa kita bayangkan contohnya kita mencuci perkakas rumah tangga atau perabot rumah tangga, kita kena habis masak lemak ya, itu gajih lah, itu kan susah sekali itu dibuang, itu di alat ya, di benda yang bisa kita raba. Apalagi kalau dalam tubuh kita, bagaimana kita mencucinya, itu kan agak susah. Makanya ini berat ya, makanya kita kurangi minyak-minyak yang masuk dalam tubuh kita, apalagi bulan Ramadan. Itu sangat bahaya kalau kita kebanyakan mengonsumsi minyak-minyak. Dan juga kalau kita sering makan makanan yang berminyak di bulan Ramadan, itu kita mudah haus karena sifat minyak itu. Tenggorokannya gatal juga ya Pak? Iya, gatal. Apalagi minyaknya minyak daur ulang, ditambah yang lain ya bahan-bahan kimia, itu sangat berbahaya. Nah, mengenai menjaga kebugaran di bulan Ramadan, waktu tidur yang efisien di bulan Ramadan itu jam-jam berapa sih Pak? Iya, kalau WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, menyatakan bahwa menyarankan tidur yang baik itu kurang lebih 6-8 jam. 6-8 jam itu WHO. Tapi para ulama itu menyarankan 4 jam itu cukup. 4 jam, cuman 2 jamnya itu untuk tidur siang ya. Berarti kurang lebih kita tidur jam 9 atau 10 malam ya. Nanti kita bangun setengah 3 atau jam 3. Itu sudah cukup ya. Karena tidur yang cukup akan membantu sistem metabolisme sel atau dekstonasi ya, atau sel-sel dalam tubuh kita kan nanti mengalami perbaikan-perbaikan ketika kita istirahat. Dan sebaliknya nanti kalau kita istirahatnya kurang ya, tubuh dalam melaksanakan perbaikan sel malah terganggu. Karena harusnya istirahat, malah tubuh kita untuk aktivitas. Itu makanya tidur yang sehat itu 6-8 jam. Itu terkait dengan dekstonasi atau perbaikan sel-sel dalam tubuh kita. Baik Pak, terima kasih ya kepada Pak Teguh Waskisto yang telah meluangkan waktunya datang ke podcast kali ini. Ya, sama-sama. Wah, nggak kerasa ya udah di penghujung episode. Semoga obrolan kita tadi bisa memberikan manfaat dan menemani kalian selama di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.